Kalian belanja di sini hari ini. Kalian semua jangan harap bisa. Aduh, maksudnya ini dasar apa? Ini kan paksa beli dong. Memang paksa jual beli. Mau apa? Kalian daftar pakai tur murah banget? Kamu seharusnya tahu ini. Aha, anak muda. Kamu punya jodoh denganku. Aku anugerahkan sepasang mata Buddha kepadamu. Bisa lihat semua benda Buddha. 1.000 baht. 3.000 baht. Tidak benar, 1 juta baht. Mataku ternyata benar-benar. Bisa melihat benda suci Buddha sekarang. Ini bisa nilai otomatis benda Buddha. Pantas saja stupa ini sangat mahal. Ternyata di dalamnya ada relik suci. Anak nakal lihat apa sih? Beli atau tidak sih? Cepat bayar. Gue harus jemput paket tur berikutnya. Bos, berapa harga stupa ini? Wah, tampan. Stupa ini adalah benda bersejarah loh. Karena kamu orang yang dibawa Egg. 100.000 baht untukmu. Ya, ini sekitar 20.000 yuan. Mereka tak tahu ada Shelley di Fortat. Kalau aku beli dengan harga murah, stupa ini, cari tempat lain buat jual. Bukankah aku bakal jadi kaya raya? Aduh Pak Bos, aku sangat suka stupa ini. Tapi aku tidak punya uang banyak. Ini saja, 20.000 yuan. Jual saja ke aku ya. Aku juga tidak akan mendaftar. Grup dia ini kan? Pokoknya semua barang di sini palsu. Tidak bernilai banyak. Berikan saja ke orang bodoh ini. Oke. Demi muka Eko. 20.000 Thailand. Ambil saja. Lihat dong. Orang lain sudah sadar. Harus beli juga. Orang belanja kurang 20.000 baht. Tidak boleh pergi. Bos, kamu datang. Pendapatan hari ini. Gimana? Aku kasih tahu kamu. Hari ini datang sekelompok orang Tiongkok beli banyak barang. Uang mereka sangat mudah dicari. Semua sudah masuk kamar ya. Barang di tasku mana? Semua sudah masuk kamar ya. Di mana barang-barang di dalam tasku? Itu barang hari ini aku jual. Uang ini. Puas banget. Kamu bodoh banget. Aku sembunyikan barang untuk pasar gelap. Kamu ingat siapa yang kamu jual? Kalau tidak, aku akan ledakan kepalamu. Aku ingat bos. Aku ingat cowok pertama yang lewatmu. Aku jual barang itu ke dia. Bos, kamu terima barang di sini? Hei anak muda. Kamu pasti ditipu orang ya? Barang ini tidak berharga sama sekali. Tidak berharga? Oh, coba lihat lagi deh. Wah, ini adalah relik suci setelah Ajahn menyelesaikan ritualnya. Wah, ini adalah relik suci setelah Ajahn menyelesaikan ritual. Apa sih ajaran itu? Oh, ajaran artinya orang sakti. Mirip dengan biksu suci yang hebat. Anak muda, barang ini sangat berharga loh. Kalau gitu bos, berapa banyak uang? Kenapa? Kamu bilang ini berharga kan? Di negara kami, seluruh warga beragama Buddha. Barang-barang milik Ajahn loh, itu adalah benda suci. Sama sekali dilarang untuk diperjualbelikan. Bos, kasih harga murah dikit dong. Tidak. Cepat pergi. Kalau orang lain tahu soal ini, aku juga bakal kena sialnya. Pergi. Barang ini di tempat ini malah susah dijual. Ini juga susah dibawa pulang. Apa yang harus aku lakukan nih? Bocah brengsek. Berani sentuh barang milikku Basong. Apa kamu merasa umurmu terlalu panjang? Apa maksudnya sih? Masih pura-pura bodoh ya? Stupa yang kamu beli tadi pagi. Lihat sikap orang ini. Dia tahu ada sarira di stupa. Lagi pula aku juga tidak bisa menjualnya. Lebih baik memberinya untuk nyawanya. Kak Basong yang kamu cari seharusnya bukan stupa itu, tapi relik di dalamnya. Ya, Kak Dasong. Relik ini aku berikan ke kamu. Bisa lepaskan aku sekarang kan? Bocah ini ternyata bisa menyadari ada sesuatu di dalam sini. Mungkin dia punya kemampuan khusus. Lebih baik kita uji dia dulu. Kalau dia mampu, dia bisa mengganti aku untuk melakukan hal itu. Jangan terburu-buru. Kita main permainan dulu. Aku punya 3 jimat Buddha. Salah satunya dibuat oleh Ajahn Wenmu sendiri. Nilainya 5 juta baht Thailand. Kamu pilih yang itu. Kalau tidak, aku akan hancurkan kepalamu. 10 baht? 1000 baht? Kak Basong, kau ingin membunuhku? Katakan saja. Kamu nggak perlu bikin jebakan kan? Maksudmu aku Basong berbohong? 3 amulet milik Bang Song. Yang paling mahal itu. Tapi itu dibuat oleh ajaran pemula. Tidak ada karya Wenmo Ajahn. Kamu merasa umurmu terlalu panjang ya? Gua bunuh kamu. Bocah, sudah sampai saat ini. Masih ngomong sembarangan. Kak Basong, kamu tidak akan membunuhku. Kenapa? Kau harus beri alasan masuk akal. Kalau begitu, kamu tak akan keluar dari pintu ini. Karena kamu juga tahu, jimat ini tak dipegang di makam. Bagaimana kamu tahu? Kalau Kak Basong benci bohong, kau sudah tembak kepalaku. Tapi kamu tidak melakukannya. Itu artinya kamu sebenarnya sudah tahu. Apa yang aku katakan itu benar. Orang Tiongkok, siapa namamu? Aku sangat mengagumi keberanian dan kecerdasan dan ingin berteman denganmu. Terima kasih, Kak Basong. Namaku Yan Haiyi. Aku, Basong, sudah bilang. Aku beri kamu kesempatan hidup. Pasti kesempatan itu akan ada. Aku Basong, janji di tempat. Jangan gitu, Kak Basong. Kamu tak beri aku kesempatan hidup. Aku tidak pernah bilang bahwa ini adalah sebuah kesempatan.
Oh, Apa maksudnya ini? Kak Basong, kamu tidak apa-apa kan? Kamu tidak mengerti, tapi lihatnya teliti. Aku kira kamu mau ujian pasca sarjana. Kalau aku punya ijazah yang layak, mana aku perlu bawa rombongan tour? Seorang ajaran terkenal di Thailand. Ajahn Wenmu telah wafat. Rantai manik doa miliknya saat hidup diwariskan turun-temurun dari generasi guru-gurunya. Merupakan benda suci yang sangat berharga. Setelah ajaran Wenmu berpulang, benda berharga ini juga dicuri orang. Lelang di pasar gelap Pattaya di Thailand. Seluruh warga negaranya memeluk agama Buddha. Semua hal selalu mengutamakan unsur jodoh. Jadi semua barangmu dilelang. Semua akan disamarkan. Termasuk milik ajaran Wenmu, rantai manik doa itu, apapun yang kamu foto. Semua ini jodohmu sama dia, tapi aku yakin kamu pasti punya cara tersendiri milikmu. Untuk menembus semua penyamaran ini, aku ingin minta tolong padamu. Bantu aku mendapatkan milik ajaran Wenmu, rantai manik doa itu. Setelah urusan ini selesai, aku akan tangani syarira untukmu. Semua uang hasil penjualan untukmu. Selain itu, aku beri kamu 1 juta baht. Tapi, kalau kamu tidak dapat gelang itu, aku akan menembus kepalamu. Aku akan tunjukkan otakmu sendiri. Manik-manik tasbih Hazan juga perlengkapan Buddha. Aku sebenarnya bisa mengandalkan aku pakai kekuatanku, cari dia sekarang. Dapat untung banyak. Tapi, Abang Basong, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Kamu. Oke. Aku bisa menyetujuimu. Tapi, aku harap kau menepati janji. Tentu saja. Semoga kerjasama kita lancar. Tunggu, salah. aku lupa hal penting banget. Ada apa? Aku pulang besok sama hacker. Pasportku segera habis masa berlakunya. Kirain tadi ada hal besar banget. Lihat ke sana. Aku akan bicara soal pasportmu. Aku suruh dia bantu menyelesaikannya untukmu. Semoga kerjasama kita lancar. Abang Basong, semoga kerjasama kita lancar. Wah, ini bukan Basong ya? Kamu datang ke pasar gelap untuk ambil tasbih? Kalau begitu, aku sarankan kamu cari azan dulu. Untuk memohonkan keselamatan arwahnya. Zalim. Kita semua di toko antik Pattaya. Meskipun jaraknya sangat dekat, sering ada perselisihan dalam urusan bisnis. Aku tidak peduli dengan semua itu, tapi kalau kamu bercanda tentang saudaraku, percaya atau tidak, aku akan menembak kepalamu sampai hancur. Basong. Pistol. Tidak bisa menakuti laki-laki. Kalau kalian mau ikut lelang lagi, serahkan pistol kalian. Kalau tidak, silakan pergi. Kalau begitu ayo kita lihat di lelang nanti. Duduk. Kak Basong, Zalim bilang, kamu datang kali ini demi saudaramu. Apa yang sebenarnya terjadi? Saudaraku ditangkap oleh pasukan pemberontak. Aku tidak punya uang. Aku berharap di lelang kali ini bisa memenangkan untayan tasbih itu, lalu menjualnya kembali untuk dapat uang untuk menyelamatkan saudaraku. Tak sangka Basong sangat setia dan berbakti. Selamat datang semua di lelang ini. Sebelum melelang tasbih milik ajaran Wenmu, tasbih itu, kami punya lelang lain untuk kalian. Termasuk perlengkapan Buddha yang bisa diperjualbelikan. Barang seperti amulet dan bucu. Ada yang asli, ada yang palsu. Untuk kalian ikuti lelang. Sebelum lelang dimulai, kalian dapat 3 menit untuk mengamati detail dari barang lelang tersebut. Untuk membuat penilaian awal apa yang kalian dapatkan nanti. Ini semua tergantung takdirmu dengan Buddha. Jodoh datang dan pergi. Tidak perlu dipaksakan. Patung Buddha biasa harganya 10.000 baht. Fraphiker buatan ajaran 8 juta. Candi Buddha biasa harganya 10.000. Tasbih ajaran Hajan 8 juta. Tasbih palsu harganya 1.000. Hei, Kak Basong, selain tasbih, jika Buddha lain bisa buatmu untung, bolehkah aku dapat bagian sedikit? Tentu saja. Jika kamu tidak membuang-buang uangku, aku bisa bagi 2 denganmu. Tapi kalau malah rugi, aku akan hancurkan kepalamu. Karena itu membuktikan kamu sama sekali tidak berguna. Malah uangku terbuang sia-sia. Oke, tidak masalah. Asalkan itu perlengkapan Buddha. Mataku lihat nilai dan keaslian. Ini buatku. Dapat uang cuma-cuma. Hei, barang kalian ini bilang ada yang agak mirip siapa? Menurutku bukan sih. Dasong. Ada apa? Kalian bahkan naik ke atas lihat. Sama sekali tidak berani melakukannya. Oh, aku mengerti. Kalian tak bisa lihat bedanya. Tak ada uang untuk manik-manik. Jailemu. Temanku pilih barang yang bernilai. Aku percaya padanya. Kamu namanya Zailemu kan? Apakah di Thailand kalian selalu mengutamakan jodoh ya? Kamu terburu-buru begini. Apakah kamu khawatir? Atau kamu sehari-hari banyak berbuat jahat, sadar bahwa seluruh keberuntunganmu sudah habis, sedang berjuang mati-matian di sini? Kamu. Zalanmu. Kalau kamu mau main kasar, tidak ada yang takut padamu. Baiklah, orang Tiongkok. Semoga nanti kamu masih bisa sesombong ini.
Jadi selanjutnya lelang dimulai. Meskipun di awal peralatan Buddha palsu. Tali manik itu. Tapi di antaranya ada barang bagus, hargai setiap kesempatan lelang. Ini barang lelang pertama hari ini. Konon dibuat oleh Ajahn Lai, nilai pasarnya 500.000 baht. Harga awalnya minimal 100.000 ya. Lelang dimulai. Patung Buddha karya Ajahn sangat halus. Patung Buddha setinggi 20 cm ini sekilas lihat sudah jelas palsu. Patung Buddha ini jelas palsu. Aku tahu barang lelang di Pattaya nggak bisa diandalkan. Tapi ini harus aku pertimbangkan dulu. Patung Buddha biasa harganya 10.000 baht. Patung emas murni 6 juta baht. 600.000 baht. Basong. Bisnis toko kita sekarang kurang bagus. Kenapa kamu cuma berani memilih? Lelang ini nggak ada pesaing. Lebih baik kamu serahkan tokomu padaku. Siapa tahu aku mengelolanya lebih baik. Kamu. Saya percaya pada saudaraku. Orang ini cocok untuk berteman baik. 600.000 baht sekali. 600.000 baht 2 kali. 600.000 baht 3 kali. Selamat kepada tuan ini. Patung Buddha ini menjadi milik tuan. Barang yang tidak ada yang mau. Hanya kamu sendiri yang ikut menawar. Hahaha. Zalim. Ini kemungkinan besar asli. Ini adalah benda suci buatan Hazan. Kamu menyebutnya barang tak terpakai. Bahkan kamu menambahkan kata semua orang. Jadi, apakah maksudmu semua orang ini? Semua orang tidak hormati benda suci. Zalim, kami tidak bilang itu sampah. Zalim, jangan bingungkan orang di sini. Diam. Orang Tiongkok memang lincah lidahnya. Kalian semua orang sakit. Karena begitu, berani bertaruh denganku? Jika aku foto patung Buddha ini, nilainya 10 kali lipat dari hargaku. Maka kamu harus harga 10 kali lipat beli kembali. Berani kamu? Bagaimana kalau tidak? Kalau aku kalah nanti, aku serahkan nyawaku ini padamu. Kita orang Tionghoa tidak takut mati. Ye Hanyi, sebenarnya kamu tidak perlu begini. Kamu tidak apa-apa Kak Song, aku punya keyakinan. Lagi pula, dia berani menghina. Kita orang Tiongkok, aku pasti nggak akan lepasin dia. Tapi kalau dia yang kalah, dia tidak akan ingkar janji kan? Tentu saja, ini adalah pasar gelap Pattaya. Siapapun yang langgar perjanjian taruhan, buang ke sungai. Kalian berdua yakin ingin melakukan perjanjian taruhan ini? Yakin. Zalim. Berani kamu? Apa yang tidak berani? Aku tunggu kamu tembak pintu. Kepala yang sangat aku benci ini. Astaga. Bener-bener astaga. Ya Tuhan, ini patung Buddha emas murni. Patung emas ini bernilai 6 juta baht. 6 juta baht. Temanku, kamu hebat banget deh. Zarem, kalau matematikamu lumayan, pasti bisa hitung sendiri. 60 juta, 10 kali lipat hargaku. Sedangkan kamu, butuh 60 juta rupiah. Untuk membeli barang ini, bagaimana kamu mau bayarnya? Zarem, ini pasar gelap Pattaya loh. Kalau kamu tidak mau bayar hutang, buaya di sungai Pattaya bakal makan enak. Keluarkan mesin gesek kartu. Uang segini saya masih punya. Gesek kartu, masuk 60 juta baht. Terima kasih Kak Salem. Anak muda, jangan senang terlalu cepat. Peruntungan tidak akan selalu berada di pihak kamu. Ini barang lelang kedua hari ini. Katanya tasbih ini diberkati Ajahn Lai. Tasbih Ajahn Lai bisa beredar di pasaran. Harga tasbih 1 juta baht. Harga minimal 1 juta baht. Di negara kita, Thailand, tasbih biasanya berwarna merah terang atau hitam. Jarang ada tasbih putih ya. Tasbih putih punya makna kurang baik. Ajahn Lai sangat berkemampuan. Dia seharusnya tahu ini. Kalau manik suci buatan Ajahn Lai yang levelnya tinggi disamarkan orang lain, pasti butuh manik yang lebih besar. Kalau tidak bisa bungkus sempurna. Aku yakin manik-manik ini bukan penyamaran. Pasti palsu. Manik Hasalai 10 juta baht. Oh begitu rupanya. Permukaan manik-manik ini tertutup lapisan putih. Mungkin asal-usulnya tidak jelas. Ini sebenarnya manik-manik merah. 2 juta baht Thailand. Anak muda. Hei, kamu tidak gila kan? Ukuran manik putih ini sangat kecil. Tidak pernah ada. Manik putih ini loh. Sekali lihat sudah tahu palsu. Jangan khawatir soal ini ya. Kalau kamu rasa manik ini asli,
Kamu juga bisa ikut menawar loh. Anak muda, barang lelang sebelumnya. Kamu sebenarnya hanya mengandalkan keberuntungan. Tapi keberuntungan tidak akan selamanya. Seindah ini, Manik ini jelas bukan asli. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk menawar. Saya memilih tidak ikut menawar. Saya juga tidak ikut. 2 juta baht Thailand sekali. 2 juta baht 2 kali. 2 juta baht 3 kali. Selamat kepada tuan ini. Malah ini menjadi milik tuan ini. Ini ternyata benar-benar dibuat oleh Ajar. Bahkan mala merah yang sangat langka, mala ini bisa diperdagangkan dengan harga naik sampai 10 juta baht. Mala merah ini. Karena tingkat kelangkaannya. Memang harganya segini. 1 juta versus 10 juta. Benar-benar seperti bermimpi. Teman saya memang bisa diandalkan. Zahlaimu. Jadi sebagai orang Thailand buat barang bagus? Atau kamu mau mengatakan orang Thailand tidak sehebat orang Tiongkok? Tentu, bukan aku yang mengatakannya. Itu adalah maksud Zalaimu. Hei, apa maksudmu Zalaimu? Begitu ya? Begini. Hei, aku peringatkan kamu. Dan jangan sombong. Keberuntunganmu tidak mungkin selamanya sebaik ini. Calaimu. Kamu masih berpikir saya cuma beruntung? Baik, biar aku tunjukkan padamu. Seberapa bodoh kamu sebenarnya. Orang Tiongkok yang dicari basang memang punya kemampuan. Aku ambil tasbih. Semua hadirin barangnya hampir selesai. Ini lelang penutup. Hadirin, ini barang lelang penutup kita hari ini, tasbih ajaran Wenmu, untuk menambah keseruan proses lelang. Kita campur tasbih asli sama replikasi cuan yang lain. Sekarang, 3 menit untuk semua orang. Kalian bisa mengamatinya dari jarak dekat. Ayo kita naik lihat. Lihat-lihat dulu. Yang palsu nilainya 3.000 baht. Tasbih milik ajaran Wenwu dulu. Nilainya 100 juta baht. Tasbih ini bernilai 100 juta. Baik, kalian kembali ke kursi ya. Pasti kalian sebelum datang sudah melakukan persiapan yang matang. Yang dipakai ajaran Wenwu saat hidup. Tasbih ini dibuat dari bahan yang sangat langka. Cahaya keemasan muncul di lampu UV. Setelah kalian memenangkan lelang, kamu bisa pakai lampu UV kami untuk cek keaslian barang. Jadi, selanjutnya kita mulai lelang dari tasbih pertama. Harga tasbih 10 juta. Harga awal minimal 10 juta. 20 juta. Kali ini jangan sembarangan lagi. Saya tawarkan 30 juta baht Thailand. 100 juta. Saya tawarkan 100 juta. 100 juta. Abang, basong. Bisa jadi modal lelang barang kita. Menurut aturan pasar gelap Pattaya. Ya, sudah 100 juta baht ya. Kalau ini palsu, saya tidak dapat kesempatan berikutnya. Sudahlah, saya tidak ikut. Orang ini juga tidak 100% dapat hasil bagus. Ikut lagi. Jadi 110 juta. Aku nggak berani bertaruh. Aku tawar 100 juta baht sekali. 100 juta baht 2 kali. 100 juta baht. 200 juta. 200 juta? Kamu tawar itu? Basong. Bahkan kalau kamu berhasil mendapatkannya barang-barang bagus itu, kemampuan keuanganmu juga kalah dariku. Kamu jahat banget. Jahat. Kemampuan keuangan juga bagian dari kekuatan. Kalau kalian juga sangat kaya, bisa terus ikut tawar dong. 200 juta baht sekali. 200 juta baht 2 kali. 200 juta baht 3 kali. Selamat Tuan Zalem. Tasbih ini sekarang milik Anda. Tuan Zalem, apakah Anda pakai lampu UV untuk verifikasi? Tentu, aku ingin Basong tahu. Dia tak punya kesempatan lagi. Tasbih itu, ekspresi putus asanya itu, pasti sangat lucu. Kok bisa gini? Aduh, sungguh deh. Aku ketawa, ngakak sampai mati. Zalem, kamu bodoh banget. Malah berhasil memenangkan lelang barang palsu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Kakak Zalem punya kemampuan itu loh, menghabiskan 200 juta untuk tasbih palsu. Baginya itu tidak masalah sama sekali. Berani kamu menipuku, mati kamu. Mati. Basu, kalian dua brengsek bikin aku sengsara. Kalian pasti dapat balasan. Tuan Zalem, mohon keluar dan kendalikan emosi Anda. Basu, kalian ini berbuat dosa banget. Kalian pasti dapat balasan. Pasti dapat balasan. Tuan Zalem. Ayi, kerjamu bagus banget. Zalem si bodoh itu. Semua toko koleksinya bangkrut karena dana putus. Sedangkan toko barang koleksiku akan laris manis banyak. Aku tambah uangmu buat terima kasih.
Jangan sungkanlah, Kak Zeng. Dia menindas orang Tionghoa kita. Wajar aku kasih dia pelajaran sedikit. Kamu kasih aku kepastian dong. Ini yang digunakan azan Wenmu. Tasbih itu bukan? Baik, lelang dilanjutkan. Kita mulai dari tasbih yang kedua. Sama seperti tadi. Harga awalnya 10 juta bah. Setiap tawaran min, 10 juta bah. 100 juta, oke? Hey, halo. Jangan menawar 10 juta saja. Hanya menambah 10 juta setiap kali. Harus tampak yakin setiap kali. Dengan begitu, orang lain akan merasa aku sengaja buat mereka kalah. Orang bodoh itu jadi iklan hidupku. Hal ini pasti ada yang curiga. Kalau aku melakukannya dengan sengaja. Apakah dia sengaja menipu kita? Kalau aku ikut menawar, aku harus mengeluarkan 110 juta baht. Kalau yang didapat itu palsu, kita tidak dapat kesempatan lagi. Kalau orang Tiongkok menggambarkan dia, anak ini memang penuh tipu daya. 100 juta baht sekali. 100 juta baht 2 kali. 100 juta baht 3 kali. Selamat Tuan. Tasbih ini menjadi milik Tuan. Tuan, apakah Tuan ingin memverifikasi di tempat keaslian tasbih ini? Tidak perlu. Tampaknya, anak ini lagi main tipu lagi. Untung kita nggak ketipu. Aku mau ke toilet sebentar. Kalau begitu, lelang dilanjutkan. Tasbih ketiga. Harga awalnya 10 juta bah. Setiap tawaran minimal 10 juta bah. Lelang dimulai. 50 juta. Benar saja. Tadi dia cuma gertak sambal doang. Dia tak perlu syuting lagi. Yang ini, aku lihat perilaku manik-manik ketiga tadi. Semua ini mirip tasbih ajaran Wenmu. Pilih yang ini. 60 juta baht, tinggal 3 tasbih. Selanjutnya, aku akan berusaha sekuat tenaga. 70 juta baht. 80 juta baht. Kak Dasong. Wah, keren banget. Aduh, kamu datang. Semua wanita keluar sekarang. Kita para pria mau bicara urusan Yan Hai Yi. Kamu benar-benar pintar. Bisa mengerti maksudku. Kau memainkan tipuan itu bersamaku. Kak Basong. Di Tiongkok ada pepatah kuno. Orang yang membawa permata membawa dosa. Tasbih ajaran Wenmu. Barang berharga sebaik ini. Tentu saja aku harus berhati-hati. Jumpa di VIP A19 Bar Yes. Aku juga sama sepertimu. Mencari alasan untuk pergi ke toilet. Segera meninggalkan tempat kejadian. Kira-kira di lokasi itu. Selain Zalaim, si bodoh besar itu. Tidak ada yang menyaksikan di sini. Zalaim. Dia memang orang bodoh. Orang bodoh tidak layak hidup. Bekerja bersama kita orang yang pintar. Aku semakin suka padamu. Ini 2 juta baht, janji aku. Dan setengah keuntungan semua barangmu dilelang ya. Kamu bantu aku jatuhkan Zalaim ya. Ditambah sedikit uang terima kasih, semua itu akan aku berikan padamu. Tentu saja kecuali tasbih itu. Tasbih itu, aku sendiri masih perlu menggunakannya. Aku nggak pernah bayangin uang segini banyak. Kali ini kita dapat kekayaan besar. Oh, lihat sifatmu yang tidak berguna itu. Uang sebanyak ini tidak ada apa-apanya. Kamu bantu aku dapatkan ajaran Wenbo. Tasbih itu, aku berhutang budi besar sama kamu. Utang budi ini kalau pakai uang nggak bakal bisa dilunasi. Jadi aku akan memberimu kesempatan besar. Bang Asong, kesempatan besar apa? Aku bawa kamu ke Provinsi Patani, ketemu Jenderal Kopachi. Kemampuanmu akan membuatmu dihargai Jenderal Kopach. Dia akan memberimu kesempatan untuk berkembang. Tapi Provinsi Patani juga susah didatangi. Bahaya nyawa setiap saat. Tapi orang Tionghoa punya pepatah lama yang bilang semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. Jadi, berani ikut aku? Kemampuanku hanya melihat benda-benda suci. Kalau nanti sampai di tanah air, malah nggak ada kesempatan tunjuk kemampuan. Kak Basong bener banget. Semakin besar badai, semakin mahal ikan. Karena udah punya kekuatan super ini, aku harus berkembang besar dan kuat. Menciptakan kesuksesan gemilang. Kak Basong, iya, aku ikut kamu. Bagus, ini baru temanku yang baik. Ayo, bersulang. Sulang. Berani banget. Besok bawa kartu bank. Bawa banyak uang tunai di jalan. Pasti bakal dirampas orang di Thailand. Oke. Oh iya, Kak Basong, ada satu hal lagi. Kalau aku tinggal di sini lama-lama, paspor aku ini. Lupakan saja. Masalah paspor, biarkan Aike yang urus saja. Me. Tuofo,
Amitabha, Amitabha. Mituo. Pau. Sawadika, Jenderal Kopachi. Basong yang ada di Pattaya, kami datang memberimu manik-manik acan Wanama. Sudah menunggu Anda lama sekali. Lupakan saja. Dia ada di pasar gelap Pattaya. Dua orang ini, Jenderal Kobashi, memang ada di pasar gelap Pattaya. Milik dua orang ini. Tasbih Mazangmen yang dipakai saat hidupnya adalah benda suci yang sangat langka. Bisa membersihkan jiwa seseorang. Saya sangat menyukai benda suci ini. Masuk. Kalau tasbihmu ini asli ya? Saya bisa bantu kamu satu hal. Jika palsu, kamu dan orang Tiongkok ini tidak akan bisa keluar dari sini. Karena orang yang berbohong pasti akan mendapat balasan. Ya, Jenderal Kobashi. Iya, Jenderal. Jenderal, ini asli. Ini benar-benar asli. Ini tasbih ajaran Wenmo yang dulu dipakai. Baiklah. Hahaha. Masuk. Aku sudah berjanji padamu bisa membantumu menyelesaikan satu hal. Katakan, apa yang kau inginkan? Jenderal Kobaje, aku ingin menggunakan tasbih ini. Dia saudaraku Angla. Saat kamu melawan pasukan pemerintah terakhir kali, di antara para sandera yang ditangkap, pergi bawa sandera Angla ke sini. Baik. Kak Basong. Kak Wang, ya Tuhan, saudaraku. Aku tahu Bason tak akan tinggalkanku. Hei Jenderal Kobachi. Terima kasih Jenderal. Jangan berterima kasih padaku. Basong, kamu menebus dengan tasbih ini, saudaramu. Ini sangat adil. Jenderal, aku punya hal penting untuk katakan. Ini teman baikku, Yan Haiyi. Kemampuannya sangat hebat. Bisa. Namamu Yan Haiyi, kan? Benar, Jenderal Kobashi. Nama saya Yan Haiyi. Di lelang pasar gelap Pattaya. Kamu bawa si mata satu. Tasbih ini pergi. Kemampuan menilai barangnya sangat hebat. Aku rasa kamu tidak pasti menang dia. Aku rasa kamu lebih banyak pakai keberuntungan. Sawadeka, Jenderal Kopachi, bos kawasan Malaysia, Ravimon, ingin jumpa Anda. Ini patung perunggu Thailand abad ke-15 untukmu. Iya, Yang Hai. Kesempatan untuk membuktikan kemampuanmu sudah tiba. Baik, Jenderal Kopachi. Suruh Ravimon masuk. Baik. Sawadeka, Jenderal Kopachi. Aku dapat di pasar gelap KL. Patung Buddha perunggu Thailand abad ke-15. Aku datang khusus untukmu, Jenderal Kopachi. Aku berikanmu patung Buddha ini, Lau Wai Meng. Jika yang kamu beri padaku, ini asli. Aku akan membantumu satu hal. Terima kasih, Jenderal Kopachi. Mengenai patung Buddha perunggu hitam ini, aku tak berani sama sekali. Aku tak berikanmu patung palsu. Patung Buddha perunggu Thailand abad 21. Nilainya 500 juta baht Thailand. Abad ke-21. Tapi, Ravimon kan tadi bilang, ini patung Buddha perunggu Thailand. Jenderal Kopachi. Patung Buddha ini bukan dibuat di Thailand abad 15. Melainkan dibuat pada abad ke-21. Kamu orang Tiongkok ini ngomong ngawur. Aku tidak beri patung palsu ke. Kalian orang Cina suka berbohong. Omong kosong tidak berdasar. Kamu. Ayo lihat patung Buddha ini. Baik. Lapor Jenderal Kopachi. Menurut pendapatku, benar sekali itu adalah patung Buddha kayu Thailand abad ke-15. Karena karatnya cocok dengan waktunya. Dan bentuknya
Teknik pembuatannya memang sesuai dengan zaman itu. Patung Buddha inilah. Mana mungkin palsu. Yan Haiyi. Si mata satu adalah anak buahku. Dia ahli menilai barang antik. Dia bilang ini patung Buddha. Kamu bilang ini palsu. Coba kamu katakan, siapa yang harus aku percaya? Tampaknya pada abad ke-21 meniru patung perunggu abad ke-15. Tidak sengaja menjatuhkannya. Noda karat palsu sudah selesai. Mereka tidak lihat ada lubang benturan. Ini juga tidak menangani detail kecilnya. Temukan kesalahan patung Buddha. Kalau tidak, aku akan buangmu ke sungai. Pasongge. Pinjam barangmu sebentar. Barang apa? Pisau belati. Kamu orang Tiongkok? Apa yang mau kamu lakukan? Orang Tiongkok? Mau apa kamu? Sepertinya dia mau melakukan tindakan nekat setelah rahasianya terbongkar. Sangat bodoh. Patung Buddha tembaga hitam buatan Thailand abad ke-15. Permukaannya seharusnya memiliki bekas akibat berlalunya waktu. Lapisan karat yang terbentuk. Ini karat alami yang terbentuk. Seharusnya punya lapisan yang bervariasi kan? Tapi karat di patung Buddha ini hampir semuanya persis sama. Lagi pula, Jenderal Kopachi. Aku punya bukti kuat di sini. Jenderal Kopachi. Jika patung Buddha ini benar dibuat Thailand abad 15, maka bagian lubang kecil ini seharusnya juga ada lapisan karatnya kan? Tapi kenyataannya, sebenarnya dia tidak berkarat. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Patung Buddha ini bukan dibuat Thailand abad 15 loh, melainkan dibuat meniru gaya abad ke-15. Pada abad ke-21, kamu orang Tiongkok ini ngomong sembarangan. Kamu. Menari pedang di depan patung Buddha. Apa kamu tidak mau hidup lagi? Mohon maafkan kami. Jenderal Kopachi, seret dia keluar. Baik. Jenderal Kopachi, tolong lepaskan aku ya. Aku nggak tahu ini abad 21. Kamu tenang saja. Patung Buddha ini bukan buatan Thailand abad ke-11. Tapi ini tetap patung Buddha. Aku Kopachi. Jangan membunuh di depan Buddha. Kamu boleh pergi. Tapi kamu tak dapat perlindunganku di kawasan Malaysia sana. Pergi. Terima kasih Jenderal Kopachi. Terima kasih Jenderal Kopachi. Pergi. Kalau kamu 2 kali berturut-turut salah menilai. Jenderal Kopachi, tolong ampuni aku. Aku sudah bilang, tidak membunuh di depan patung Buddha. Aku tak mau lihatmu lagi. Kapal tidak akan kuberikan padamu. Mobil juga tidak akan kuberikan padamu. Kamu cari cara sendiri. Besok, lihat aku dipatani lagi. Konsekuensinya, kamu tanggung sendiri. Ya. Yang Haiyi, kamu sudah membuktikan kemampuanmu. Aku memutuskan memberimu kesempatan. Ya, aku memutuskan memberimu sebuah toko di pasar gelap Provinsi Patani. Bayarku 10 juta. Toko kamu bisa beli di Thailand. Layanan pasar yang bisa atau tidak bisa diedarkan. Semua orang tahu toko ini Kopachi. Semua orang akan mendukung bisnismu. Tapi aku ada satu syarat. Dilarang menjual barang palsu. Kalau begitu, kamu mempermalukan Kopachiku. 3 bulan kemudian, buku akun toko kamu harus melebihi 100 juta. Aku serahkan bisnisnya padamu. Gimana? Coba kasih jawabanmu. Aku setuju. Baik, aku setuju. Dengan kekuatan istimewaku, hampir mustahil mendapatkan benda jimat palsu. Aku dapat barang murah. Akun 3 bulan tembus 100 juta. Seharusnya tidak terlalu sulit. Aku dapat wilayah si buta itu. Bisnis kita lebih besar dan kuat. Selamat untukmu. Temanku, di pasar gelap Provinsi Patani. Kamu punya tempatmu sendiri. Tuan Yan Haiyi, toko ini mulai sekarang. Kamu yang urus. Jenderal Kopachi sudah menyerahkan toko ini
kepada Tuan Yan Hayi ini untuk diurus. Kalian harus bantu sepenuhnya. Iya. Abang Pasong, Abang Anggra, Abang Pasong, Abang Anggra. Nanti kalian dapatkan benda suci ya. Bawa saja ke toko saya. Saya akan kasih harga yang tinggi. Teman saya. Kamu tanya orang yang tepat banget. Anggra di pasar gelap. Punya banyak koneksi sendiri. Banyak barang saya. Dia yang bantu kumpulkan. Hampir. Semuanya asli. Sawadee-kha. Saya dengar dari Pasong. Kamu yang menyelamatkan saya. Aku akan kumpulkan lebih banyak relik. Supaya kamu cepat capai tujuanmu. Terima kasih. Ini pasar gelap di Patani. Membunuh orang, tidak ada hukumnya. Pegang dan pakai ini. Bisa juga buat bela diri. Di sini kita harus galak banget. Kalau tidak, sulit bertahan. Dengar kata penjaga toko. Jalan ini dilindungi pemberontak. Semua orang santai dan baik hati. Abang Basong dan Abang Anggra ambil barang. Aku bisa pakai kekuatanku, ambil kesempatan. Kalau tidak cuma akan berada di toko, aku tunggu barang datang. Sampai kapan, kita harus menunggu. Ya, kakak satu mata. Kamu yakin anak itu akan datang ke geng ini? Tenang saja. Aku sudah mengikutinya lama banget. Dia pasti masuk geng ini. Tunggu sebentar ya. Bawa boneka guman palsu ini. Sengaja menabrak dia. Lalu jatuhkan kumantong ke lantai. Memeras uang darinya. Tunggu sampai dia benar-benar mengeluarkan uang. Lalu kamu katakan padanya di rumahku. Masih banyak perlengkapan ritual lainnya. Lihat dia orangnya jujur banget. Aku jual semuanya ke dia. Ajak dia pergi ke sana. Suruh dia beli barang asli khusus. Tipu dia habis-habisan. Hei, Kak, gimana kalau dia nggak bayar? Suruh orang ini pukul habis. Anak brengsek itu. Tunggu sampai dia nggak tahan lagi. Dan benar-benar membayar ganti rugi. Baru ajak dia pergi beli barang asli itu. Dia bikin aku kehilangan wilayah kekuasaan. Pukul dia habis-habisan. Tipu dia lagi, ya. Sebaliknya, lebih bikin aku puas hati. Oke bang, aku ikut kata kamu. Gimana ya? Dia datang. Kamu ini kenapa sih? Jatuhkan kumantong milikku ke lantai. Semuanya hancur berkeping-keping. Ini buatan yang diberkati ajanku. Kamu harus ganti rugi 1 juta baht. Maaf ya. Pabrik kecil buat mandal palsu produksi massal. Nilainya cuma 100 baht. Ini penipuan. 1 juta baht loh. Aku tidak punya. Tapi 100 baht, aku masih punya. Kalau kamu mau, ambil saja. Kalau kamu tidak mau, kamu tidak bisa memeras aku. Orang Tiongkok. Kamu pikir aku mudah ditindas ya? Teman-teman, ayo serbu. Sarira. Nilai 10 juta baht. Ini jauh lebih baik dari Basong. Sarira yang ditemukan di sana. Lebih berharga lagi ya. Ini pasar gelap Patani, luar biasa. Gumantong untuk memeras uang disertakan. Barang selundupan macam ini. Orang Tiongkok, kalian tidak patuh aturan. Jika aku terlihat terlalu rela rugi, dia malah sadar ada yang aneh. Begini. Aku yang menabrak kamu. Memang salahku. Tapi 1 jutamu terlalu banyak. Begini aja. 500 ribu. Aku ganti rugi 500 ribu untuk barang ini jadi milikku. Gimana? Aku cuma bisa aura Buddha sih. Tapi penglihatannya jauh lebih baik. Venom, kau datang balas dendam padaku. Ini datang untuk memberiku keberuntungan besar. Baiklah orang Tiongkok. Aku lihat kamu cukup jujur. 500 ribu, ya 500 ribu aja. Baik, ini 500 ribu untukmu. Kumantong ini jadi milikku ya. Aku kebetulan punya keahlian memperbaiki barang. Aku bisa perbaiki kumantong ini. Bawa ke tokoku untuk dijual. Seharusnya dapat uang lah. Tentu, kumantong yang pecah ini. Dia sudah tidak mau lagi. Dia diam-diam dapat untung 9,5 juta baht. Si mata satu, kamu benar-benar. Wah, orang pembawa rezekiku nih. Hei. Tunggu sebentar. Ada apa? Aku sudah selesai transaksi loh. Kamu mau ingkar janji ya? Nanti aku bawa si bocil lihat. Barang kiriman itu. Bicara soal barang kiriman itu, bahkan ahli barang antik datang. Belum tentu bisa nemuin masalahnya. Aku dan dia membelinya. Biarkan dia beli 10 juta baht. Bukan cuma dapat untung dari situ. Bisa pukul di depan semua orang. Muka si bocil ini. 2 keuntungan sekaligus. Hei. Tunggu sebentar dulu. Aku tahu kalian suka ini.
Tapi aku normal. Nggak suka itu. Aku dukung kalian. Tapi jangan jahat padaku. Aku bilang sama kamu, kamu lagi mikir apa sih? Aku bawa kamu lihat barang berharga. Tuan bos, orang Tiongkok. Aku dengar kamu punya toko sendiri. Aku mau tunjukkan barang-barang kita. Ada minat nggak? Ini jebakan si mata satu lagi. Satu bagian dari jebakan untuk orang bodoh jual barang ke aku. Bahkan dia merasa dirinya sudah untung. Kira dia punya barang bagus, ya jangan paksa beli. Karena aku punya rekan andal. Bahkan kalau aku benar-benar membunuh orang di pasar gelap Provinsi Patani, wilayah ini, membunuh tidak melanggar hukum. Oke, kalau memang ada barang berharga yang kamu sebutkan, aku bisa ikut kamu pergi sekali. Para bos sekalian, silakan. Sawadee-ha. Silakan duluan. Sawadee-ha. Semua ini adalah barang-barang kami, bos asal Tiongkok. Bagaimana, bos? Ini barang bagus kan? Silakan tawarkan hargamu. Amulet buatan Ajarn terkenal Thailand abad ke-20. Nilai aslinya 10 juta baht Thailand. Sudah pecah. Sudah selesai diperbaiki. Nilai sekarang 300.000 baht Thailand. Thailand abad ke-20. Hazan terkenal buat patung dewa jelek. Nilai aslinya 20 juta baht Thailand. Sudah pecah. Sudah diperbaiki. Nilai sekarang 500.000 baht Thailand. Abad ke-24 Thailand. Patung Lersi buatan Ajarn terkenal. Nilai aslinya 15 juta baht Thailand. Sudah pecah. Sudah diperbaiki. Nilai sekarang 350.000 baht Thailand. Alat pemuja Buddha ini semua bagus, tapi semua versi sudah diperbaiki. Kembalikan. Itu versi perbaikan. Tapi menurut yang saya ketahui, versi perbaikan altar ini tidak menguntungkan. Jadi susah untuk dijual. Meski tidak diberi label versi perbaikan, jual peralatan Buddha utuh. Pelanggan kemungkinan besar tidak akan menyadarinya. Tapi ini jualan barang palsu. Kamu akan dimarahi oleh Jenderal Kopachi kalau saja versi perbaikan ini lengkap. Kalau begitu, aku bisa. Amulet Buddha Hazan yang terkenal. Nilainya. Mataku ternyata bisa memperbaiki. Peralatan suci Buddha yang rusak ini. Peralatan suci versi perbaikan. Tukang Fuyuan Ge terbaik di Patani. Bahkan ahli penilai tidak bisa melihatnya. Asalkan kamu ambil semuanya dan pajang di toko Paci. Aku bisa membuatmu hancur reputasimu. Bos, gimana? Ini barang bagus kan? Tawarkan harganya. Lihat penampilannya. Bersama si buta mencari. Patung-patung Buddha ini untuk menipuku. Aku kebetulan manfaatkan rencana itu. Mendapatkan keuntungan besar yang tak terduga. Wah bos, amulet Buddha milikmu ini. Patung wajah batu bujo. Ini tidak seperti stupa Buddha lain. Semakin tua usianya, semakin tinggi nilai koleksinya. Barang-barang milikmu ini sih. Usianya sudah terlalu tua. Bos, kamu tidak mengerti hal ini. Jimat Buddha diberkati ajarnya. Wajah lu seperti batu buzo. Juga memiliki nilai koleksi. Aduh, tidak bisa. Begini saja. Kalau kamu punya beberapa patung Buddha kuno dari masa lalu, stupa dan semacamnya. Baru saya bisa mempertimbangkannya. 1, 2. Bos, tunggu sebentar. Hey bos. Harganya bisa dinegosiasikan kok. Ini peralatan Buddha terkenal dari Ajarn. Pasti punya nilai koleksi. Ternyata aku tertipu. Begini saja bos. Perlengkapan Buddha milikmu ini. Jual saja 100 RB per buah padaku. Aku dapat untung sedikit setelah pulang, kan? Orang Tiongkok benar-benar serakah. Oke, kali ini aku tidak untung dari uangmu. Tapi sebentar, kamu akan bayar harganya. Aduh, kalau begitu, baiklah. Lagi pula barang-barang itu di tempatku. Cuma disimpan saja tidak terpakai. Aku jual saja kepadamu. Ayo pergi. Hey. Hei Abang Duyuan. Orang Tiongkok ambil barang kita. Dibeli semuanya. Saban ya. Kamu hebat banget loh. Aku sudah bisa bayangin orang Tiongkok dilempar ke sungai. Untuk diberi makan buaya. Patung wajah Dewa Buzo, Ajarn Thailand terkenal abad ke-24. Nilainya 20 juta baht Thailand. Abad ke-20 Thailand.
Patung Luce karya Ajarn terkenal. Nilainya 15 juta baht Thailand. Tidak ada jejak perbaikan sama sekali. Ini bukan perbaikan, ini adalah restorasi. Ini dapat keuntungan besar. Ditambah lagi dengan kepingan relik ini. Taruh semuanya di toko Paje. Setelah semuanya terjual habis, kita hampir mencapai target 100 juta. Tuh ya, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Aku meletakkan peralatan Buddha yang diperbaiki. Dan dia langsung datang. Ini pasti bukan kebetulan. Kebetulan sekali bisa mengerjai. Dia sekali lagi. Selamat datang ya. Ada yang bisa saya bantu. Untuk Anda, bos, patung batu lu ini saya mau ambil. Berapa harganya? 30 juta. Bukankah patung batu lu ini kemarin sudah dibawa pergi kemarin? Bukan aku yang menjualnya kemarin. Nanti, kalau ada masalah, tidak bisa disalahkan kepadanya lagi. Saya lihat di tempat lain kemarin, tidak semahal ini loh. Ya, tidak ada cara lain. Barang saya ini dijamin asli. Kalau kamu tak bisa 30 juta, saya tidak bisa menjualnya ke kamu. Orang Tiongkok yang curang banget, sebentar lagi kamu menangis. Baiklah, 30 juta. Ya, 30 juta. Patung Buddha ini, saya ambil, ini uangnya. Oke deh. Teman-teman semua. Toko Paci. Dia menjual lukisan Lu yang sudah diperbaiki padaku dengan harga 30 juta baht. Toko Paci bukan dilindungi Jenderal Paci. Kenapa? Sekarang kalian jual barang palsu? Di pasar gelap Provinsi Patani, reputasi itu paspor penting. Paci hilang kredibilitasnya. Di mana Jenderal Kapaci? Cepat keluar. Adu argumen. Nona Azi. Patung Lersi ini bagaimana bisa patung Buddha dari Fo Yuangge kami? Tuan Wang, saya juga sangat penasaran. Toko Paci selalu berbisnis dengan jujur. Bagaimana mungkin merusak nama baik sendiri? Jual patung Lu yang diperbaiki sebagai baru. Apa yang kamu bicarakan ngawur? Omong kosong. Bos, kamu berani bilang patung Lersi ini tidak diperbaiki kembali setelah hancur? Saya berani bilang ini bukan yang saya perbaiki. Bagus. Teknik perbaikan sehebat apapun. Semua butuh bahan khusus buat cetak dan lemnya. Dan kebetulan saya dapat cairan bernama pembongkar wujud asli. Cukup tuangkan cairan ini di atasnya, kamu bisa cetak dan rekatkan bagian itu. Membuatnya terlepas. Bos, sekarang kamu masih berani bilang, patung Lersi milikmu ini. Bukan yang sudah ditambal. Aku berani katakan, patung Lu ini tidak pernah diperbaiki. Hari ini kamu... Kalau tidak ada bukti yang membuktikan, patung Lu Shi ini ada bekas perbaikan di atasnya. Tapi kamu ngomong sembarangan di sini, menghina toko Paci milikku. Kalau begitu aku akan hancurkan kepalamu. Semuanya sudah lihat. Toko Paci besar menindas orang. Menjual barang palsu kepadaku, bahkan tidak mengizinkanku memverifikasikan. Sekarang toko Paci seperti ini. Jenderal Paci datang cepat. Hari ini, temukan peralatan Buddha diperbaiki. Aku akan menghancurkan kepalaku sendiri. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kepala kalian. Mulai saja. Pura-pura apa sih? Mulai sini sebentar. Hemflok. Ini tidak mungkin. Ini. Lumayan menarik. Kenapa kamu mau lanjut memverifikasi lagi? Orang Tionghoa. Kenapa kamu tembak terus-terusan? Kalau mereka tidak bisa membuktikan, toko kita jual perlengkapan Buddha yang diperbaiki seolah. Bunuh mereka semua. Aku paham harus kejam di pasar gelap. Orang akan menganggapku mudah ditindas. Benar-benar datang bikin keributan.
Si mata satu, kamu kirim. Orang-orang ini bantu aku bangun wibawa. Terima kasih banyak ya. Gimana? Kamu masih mau terus memverifikasi? Patung Rushi ini jelas-jelas sudah diperbaiki. Kok bisa gini? Apakah aku salah beli tadi? Bocah, jangan sombong dulu. Aku pasti temukan patung Rushi di tokomu. Ini, dan ini lagi. Ketiga ini, aku ambil semuanya. Oke, yang ini 30 juta. Yang ini 30 juta. Yang ini juga 30 juta. Kenapa kamu tidak merampok saja? Kenapa? Masih mau lanjut memverifikasi? Kau memang jahat. Uangku cuma segini, 50 juta. Aku mau jimat Buddha ini dan patung Wuzhou Shimian. Tidak bisa begitu, bos. Uang segini, cukupnya cuma buat beli satu doang. Nggak bisa kalau kurang 10 juta. Nggak bisa. Kalau gitu, 30 juta. Saya mau beli kertas ini. Boleh. Ini cambuk dewa yang aku jual padanya. Saya ingat separuhnya sudah diperbaiki. Lihat aku hancurkan reputasimu kali ini. Nona Azi, patung Wuzhou Shimian Pai ini apakah Dibeli dari Fo Yuan Ge kita patung Wuzhou Shimian Pai ini. Saya ingat betul bang, saya sendiri yang memperbaikinya. toko kita nggak jual patung Wuzhou Shimian Pai yang? Bos orang Tiongkok. Kamu yakin saya periksa patung Wuzhou Shimian Pai ini? Apakah sudah pernah diperbaiki? Kalau kamu nggak mau periksa, saya pukul kamu sampai mati. Jangan nyesel ya nanti. Nona Azi. Patung Wuzhou Shimian Pai ini kok kelihatan tidak rusak sama sekali? Boleh saya lihat sebentar? Nona Azi. Patung Wuzhou Shimian ini dibeli dari Fo Yuan Ge kalian. Cepat beritahu semua orang. Ini adalah versi yang sudah diperbaiki. Pak Wang, coba lihat sebentar. Apakah ini sudah pernah diperbaiki? Iya. Nona Azi. Patung wajah 10 Wuzhou ini kondisinya benar-benar utuh tanpa kerusakan. Bukan patung yang itu. Patung wajah batu Wuzhou ini kondisinya benar-benar utuh tanpa kerusakan. Iya, bukan patung yang itu. Tidak mungkin. Patung wajah 10 ini sudah diperbaiki. Kalian menipuku bareng-bareng. Aku tanya kamu, apakah kamu masih mau lanjut memverifikasinya? Aku lupa. Apakah kamu tidak punya cukup uang? Toko aku ada di sini. Tapi kamu verifikasi setiap kalimat Buddha. Kamu harus bayar aku duluan. Kalau tidak, aku khawatir kamu merusak perlengkapan Buddhaku. Tuanzong Guowei, ampun nyawa. Semua orang sudah lihat kan? Ini akibat mengganggu toko patchku. Apakah kamu juga orang Tiongkok? Iya, aku juga orang Tiongkok. Buka toko Buddha. Nama saya Azi. Ini Pak Wang Lao. Siapa namamu? Nama saya Yan Hai. Bos Yan, apakah boleh kita bicara sebentar? Di tempat lain? Iya, tentu saja. Silakan masuk ke dalam. Terima kasih. Patung milikmu yang satu itu, wajah batu itu diperbaiki ya? Bukan. Lalu yang milikku, patung Wuzhou Shimian utuh. Toko Paki milikku tidak pernah memalsukan deskripsi barang. Barangnya benar-benar utuh. Pasti benar-benar utuh tanpa kerusakan. Tuan Yang, bisakah Anda membantu kami memperbaiki giok ini ya? Harga Anda yang tentukan. Giok Buddha ini sepertinya perlengkapan Buddha. Saya habiskan uang. Hilang biaya, sisa 40 juta baht. Rekeningku bakal punya 100 juta nih. Kalau saya membantu mereka memperbaiki. Giok patung Buddha ini dengan biaya 50 juta. Target kain Jenderal Kobachi langsung tercapai. Wilayah si mata satu jadi milik saya sepenuhnya. Saya bisa membantu kalian memperbaiki giok patung Buddha ini. Tapi biayaku sangat tinggi loh. Berapa harganya? 50 juta. Gunakan kartu saya untuk membayar. Oh.
Terima kasih atas kepercayaan Anda. Tapi, cara perbaikan saya agak istimewa. Saya tidak ingin orang lain Bisa kalian keluar dan tunggu sebentar? Baik, kami menghormati permintaan Anda. Teknik istimewa ini Kalian berdua bisa masuk sekarang. Sudah selesai diperbaiki. teknik perbaikan ini benar-benar sangat luar biasa. Wah, ini persis sama dengan yang masih utuh banget. Tidak, ini memang yang utuh sepenuhnya. Giok ukir patung Buddha. Aduh, Tuan Yan, saya tidak tahu. Bolehkah ikut saya ke suatu tempat? kemana? Pergi ke tempat hasil besar. Ini semua adalah Peninggalan budaya hilang ke luar negeri. Tepatnya, yang sedang menunggu untuk diperbaiki. Artefak menunggu pulang. menunggu peninggalan budaya pulang ke tanah air. Aku dan Wang akan memperbaiki ini, lalu dibawa kembali ke Tiongkok. Tuan Yan, kamu punya teknik perbaikan yang sangat hebat. Saya titipkan ini padamu. Di luar negeri, Tiongkok kehilangan terlalu banyak peninggalan budaya. Ya, apalagi di pasar gelap. Pasar gelap Provinsi Patani. Pasar gelap terkenal di Thailand. Aku buka toko di sini. Ambil artefak hilang. Diperbaiki dengan baik, lalu dibawa kembali ke Tiongkok. Nona Azi sudah bawa banyak artefak ke dalam negeri. Untuk peninggalan budaya ini, dia tidak percaya ahli dalam negeri. Jadi semuanya menumpuk di sini. Setelah diperbaiki sepenuhnya nanti, baru dibawa pulang ke dalam negeri. Tuan Yang, merepotkan Anda ya. Semua benda cagar budaya ini kamu perbaiki sesuai standarnya. Saya bisa memberi Anda 50 juta. Nona Azi cuma seorang wanita. Kamu tahu, kembalikan artefak Tiongkok ini. Saya sebagai pria Tiongkok, ini terlalu mahal kalau harus bayar. Baik, semua benda cagar budaya ini serahkan saja padaku. Soal uangnya, gratis. Tidak bisa begitu. Jangan lupa, saya juga orang Tiongkok. Bawa benda cagar budaya ini pulang. Itu juga tanggung jawabku. Ya, baik. Kalau begitu, aku tak usah sopan padamu. Hahaha. Baik, 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 baik. Kemarin untuk mereka. Memperbaiki benda cagar budaya bersama mereka hampir membuatku kelelahan setengah mati. Jenderal Kopachi. Yang Haiyi, peristiwa kemarin. Saya sudah mendengar kabarnya, kerjamu sangat bagus. Kalau tidak, orang-orang akan mengira ayah saya Kopachi. Bisa diperlakukan semena-mena oleh siapa saja. Hari ini saya datang. Tepat untuk menepati janji saya sendiri. Ini kekuatan si mata satu di Patani. Lebih tepatnya, ini adalah toko-toko miliknya. Ada KTV, bar, dan pusat pemandian. Ini semua adalah buku catatan keuangannya. Mulai sekarang, semuanya di bawah kendalimu. Ya. Terima kasih, Jenderal Kopachi. Yang Haiyan, penglihatanmu sangat tajam. Saya berencana, kawasan si satu mata ini untukmu. Juga akan memberimu jabatan ketua lelang. Tapi, tepatnya, ini kesempatan ketua lelang. Masih harus kamu usahakan sendiri. Jenderal Kopachi, maksud Anda adalah ada pameran di Pasar Gelap Jod. Kamu datang ke acara penilaian? Ya, membeli barang bagus paling banyak. Menjadi orang terhebat di acara itu. Mungkin saja. Ketua lelang pasar gelap di Provinsi Patani adalah kamu. Lagi pula, acara lelang butuh sepasang mata elang untuk menilai keaslian barang lelang.
Lelang. Apa itu? Tempat apresiasi adalah tempat lelang mengeluarkan satu benda peninggalan bersejarah. Semua orang menebak harganya masing-masing. Yang tebakannya paling mendekati. Beli dengan harga 10% lebih murah. Tapi penyelenggara tidak mengandalkan benda peninggalan itu untuk mencari untung, melainkan investasi dari para bos besar. Mencari sepasang mata yang diakui semua orang dan dipercaya. Sepasang mata ini bisa menghasilkan uang loh. Nah, ini tiket masuk acara apresiasi video Jodhei. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Terima kasih, Jenderal Kapachi, yang sudah memberiku kesempatan ini. Kemampuan super memulihkan ini terlalu berguna. Dengan kemampuan ini, cari peralatan Buddha yang diperbaiki. Setelah jadi peralatan Buddha utuh, tulis harganya dan aku pasti menang. Tapi, kalau saja aku bisa memperbaiki peralatan Buddha ini, dengan begitu peluang menangku bisa semakin besar lagi. Ya ampun, Kekuatanku bisa memulihkan peralatan Buddha yang utuh. luar biasa banget sih. Siapa? Mataku ternyata bisa melihat tembus pandang. Tuan Yan. Kamu dapat dukungan Jenderal Kopachi. Buka toko di Pasar Gelap Patani. Toko Pachi seperti ini pasti punya kemampuan yang luar biasa. Stupa Thailand abad ke-19 ini. Setelah aku mendapatkannya, aku bingung bedakan asli palsu. Jadi bisakah kamu bantu aku memeriksanya? Pantas Nona Aziz tidak menyadarinya. Stupa ini meskipun dibuat baru-baru ini, tapi biaya pembuatannya juga sangat mahal. Kalau stupa Buddha Thailand abad ke-19 ini benar, Nona Aziz tak akan kecewa. Masih ada stupa Buddha abad ke-19 bernilai 50 juta baht Thailand. Mataku bisa ubah peralatan Buddha palsu jadi asli. Hebat banget sih. Tuan Yang, bagaimana? Stupa Thailand abad 19, apakah asli? Patung stupa ini asli. Ternyata itu abad ke-19 Thailand. Sebelumnya aku belum berani memastikan asal-usulnya. Tapi sekarang aku sudah yakin sepenuhnya. Bos Yang, kamu benar-benar hebat sekali. Kita bisa lihat langsung loh. Apakah kamu ada waktu besok malam? Aku traktir kamu makan. Oke deh. Jadi besok malam jam 8 ketemu restoran Gajah Biru Patani. Baiklah, aku tidak ganggu istirahatmu. Karena aku bisa perbaiki usia benda suci menjadi lebih tua dan lebih berharga. Aku buat peralatan Buddha lebih berharga. Mulai dari kamu duluan, ubah jadi Thailand abad ke-10. Aneh. Kenapa malah jadi Thailand abad ke-19? Mengerti. Usia maksimal 2 abad. Tapi ini sudah cukup. Kakak Akun. Di Provinsi Patani. Kasino kamu yang terbesar. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Membalas dendam pada seseorang. Si mata satu. Aku sangat penasaran. Siapa orangnya?
sampai kamu mengeluarkan usaha sebesar ini. Wanita Tiongkok di Fo Yuan Ge. Apa salah dia sama kamu? Si perempuan brengsek ini, dia sengaja jual barang asli dulu. Kemudian katakan itu sudah diperbaiki. Dia juga udah bunuh saudara terbaikku, Saiban. Jadi, aku mau dia juga mati. Perempuan Tiongkok ini terkenal karena kejujurannya. Abang Akong, maksud kamu gak mau lawan dia? Bukan. Maksudku, Harus tambah uang. Bos Yan, ini semua masakan otentik Thailand loh. Coba rasakan. kalau gitu saya tidak sungkan ya. Nona Aziz, kamu benar-benar, ayo, mari bersulang. Wah, Nona Aziz ya. Sawasdeha. Ternyata kamu ada di sini. Saya tadi sedang mau mencari kamu. Maaf ya, kita tidak terlalu kenal. Nona Aziz. Tanpa sengaja, saya punya patung stupa besar Tiongkok yang ingin saya lelang. Tidak tahu apakah kamu tertarik. Patung stupa Tiongkok milikmu itu ada di sini? Barang seberharga ini, mana mungkin saya bawa kemana-mana. Sangat berbahaya. Ikut saya ke kasino sebentar ya. Saya akan tunjukkan padamu. Kalau harganya cocok, saya jual ke kamu. Nona Aziz. Baik. Saya setuju. Suka banget sama Nona Aziz. Lugas banget. Silakan. Nona Aziz ya. Silakan. Akun. Mana patung pagoda Cina milikmu? Hei, Nona Aziz. Patung pagoda Cina itu ada di dalam berangkasku. Aku harus pergi mengambilnya. Tunggu sebentar di sini ya. Kalian berdua, jaga Nona Aziz dengan baik. Kalau dia tersakiti sedikit di sini, kalian pasti tidak akan selamat. Nona Aziz, jangan cuma dia menunggu. Ambil aja, main sesukamu. Kasino A-Kun milik kami, begitu saja. Ambil dan mainlah sesukamu. Aku tidak main judi. Buat apa aku ambil chip ini? Mereka sama sekali tidak berani main judi melawan kami. Mereka cuma pengecut, orang sakit Asia Timur. Nona Aziz, menurutku kita orang Tiongkok di luar boleh rendah profil, tapi tidak boleh ditindas sama sekali. Baik, aku bertaruh. Yan Hai Yi. Kamu tidak kenal kasino akun ini. Begitu kamu mulai bertaruh, kamu akan dimakan sampai tak tersisa. Aku tahu. Ayo pergi. Nona Aziz, kok aku nggak suka dengar omonganmu? Kasino akun kami juga beroperasi sesuai aturan di pasar gelap Provinsi Patani. Membuka usaha. Apa maksudnya masuk sini bakal dimakan? Sampai tak ada tulang tersisa. Itu sudah jelas lah. Orang Tionghoa cuma sekelompok pengecut. Mereka tak berani bertaruh sama kita. Cuma orang sakit Asia Timur doang. Pak Bandar ini, aku mau tanya sebentar. Kamu warga negara mana? Kok rasa unggulmu begitu kuat? Aku orang Kekaisaran Jepang loh. Orang Jepang kecil ya. Baik, biar kamu lihat orang Tionghoa kami. Apakah punya nyali atau tidak? Oh, jadi kamu mau main apa? Kasino kalian ini. Taruhan maksimalnya cuma 1 IGA 100 ya. Tidak ada yang lebih besar lagi. Oh, kamu ingin yang lebih seru? Tentu saja boleh. Aku ragu kamu berani main. Permainan ini namanya Roda Takdir.
1 butir peluru harganya 2 juta. 2 butir peluru harganya 4 juta. 3 butir peluru harganya 6 juta. 4 butir peluru harganya 8 juta. 5 butir peluru harganya 10 juta. Kamu mungkin tidak bisa bertahan hidup. Oke, caranya mainnya gimana? Gini aja. Kalau kamu masih hidup, berarti kamu menang. Gampang kan? Kalau kamu kalah, ya pasti nyawamu habis. Nyawamu cuma bernilai 1 juta bah Thailand. Hei, gimana menurutmu? Benar saja, mataku sudah ditingkatkan kemampuannya. Lintasannya jelas banget, magasinnya berputar, kontrol peluru hilang. Hei, gimana pertimbangannya? Tentu saja aku mau bertaruh. Lagi pula, aku bertaruh 5 peluru. Kamu gila. Dengan 5 peluru, kamu pasti mati. Tenang aja, orang-orang di sini. Bukankah semua orang selalu membicarakan balasan karma? Aku yakin tak jahat sehari-hari. Jadi pahala baikku juga lumayan, nasibku juga cukup bagus. Aku tidak akan mati di sini. Lagi pula, karena kita sudah mau main. Ya, kita main yang besar saja. Ayo, ambilkan mesin EDC itu untukku. Aku bertaruh nyawa. Aku juga sertakan semua asetku, 100 juta baht. Nanti kalau aku menang, 1 juta baht, sisanya tak perlu. Tapi, kamu harus memberiku 100 miliar baht. Orang Tiongkok ini berani banget. Orang Tiongkok, kamu benar. Ini kelihatannya seperti mempertaruhkan nasib. Sebenarnya, ini mempertaruhkan pahala. Kalau sehari-hari banyak berbuat kebaikan, punya cukup pahala, tidak akan takut dengan perjudian ini. Semangat, orang Tiongkok. Cepat laporkan situasi sini ke Kak Akun. Baik. Bukankah kalian mau main? Kalau begitu, kau akan menyerahkan bengkel itu sama kasino itu kepadaku, kan? Inilah akibat menghina orang Tionghoa kita. Aku sudah tanya orang lain. Foyuange milik Nona Azi. Total nilainya 100 juta baht. Aku memberinya chip senilai 150 juta. Tunggu sampai dia kalah semua. Kita langsung bertindak. Kakak Akun, ya tidak heran kalau kamu bisa berkembang di Provinsi Patani sampai level seperti ini. Hah, Sama sekali tidak mengejutkan. Cara kamu bekerja masih tetap sempurna, tanpa celah sedikit pun. Wanita Seal 150 juta, biarkan dia main sesukanya. Tunggu dia kalah. Baru tahu. Semua ini harus dibayar. Di tempat Provinsi Patani ini, semua hal harus mengikuti aturan. Kalau begitu, bisnis gagal. Tunggu sampai dia kalah semua. Kita bisa. iya, kakak Aguang. Kenapa panik? Ada apa? Bicara pelan-pelan. Orang Tionghoa yang di luar sana. Dia gila banget. Dia mau main roda keberuntungan. 5 butir peluru. Taruhannya 100 juta baht. 100 juta baht. Sialan, dia gila. Chip saya ini. Kenapa belum dikirim ke saya? Tanyaku. Di mana uangku 100 juta? Atau katakanlah, kalian takut ya? Haha, jangan-jangan kalian tidak mau bayar taruhan. Orang-orang di kasino ini, kamu menang. Uang taruhannya tidak dibayar. Masih ngerti aturan? Kalian semua takut? Tuan Yan, permainannya besar sekali ya. 5 butir peluru. Bisa mati di sini. Saya sama sekali tidak takut. Kamu takut. Kamu adalah orang Jenderal Kopachi. Saya tidak perlu bertengkar dengannya. Akun, tidak apa-apa. Orang saya punya nyali yang berani. Saya sangat senang. Kamu tinggal bertaruh dengannya saja. Kalau kalah itu sudah takdirnya. Akun, saya lewat. Kasino milikmu. Sedang ingin masuk untuk kamu siapa saja. Tak sangka ada judi seru begini. Sawade ha. Kun, permainan judi ini bisa dimulai sekarang? Sialan. Meskipun peluangnya sangat kecil. Tapi kalau dia menang nanti, aku bakal kalah semuanya dong. Hari ini aku terima taruhan ini. Aku juga bakal kalah semuanya. Karena di Provinsi Patani berada di sini. Reputasi adalah segalanya. Tentu saja bisa dimulai. Taruhan chipnya 100 juta. Mudah diingat banget. Kalau kamu selamat, aku kasih kamu 100 miliar. Ambilin peluru itu ke aku.
Jenderal Kopachi. Kalau aku tarik pelatuk dan selamat. Kalau begitu, aku dapat 100 miliar baht Thailand. Benar kan? Iya. Wilayah Provinsi Patani ini, semuanya berdasar aturan. Kun, apapun yang terjadi, kamu dan adikmu juga mati. Kita orang Tiongkok. Tidak pernah takut mati. Bagus sekali. Kamu tidak mati. Orang Tiongkok punya keberanian. Orang Tiongkok, pahala baikmu luar biasa. Sepertinya kamu selalu berbuat baik sehari-hari. Ini memang pantas untukmu. Keren. Luar biasa keren. 5 butir peluru. Peluang 1/6. Bahkan tidak terjadi apa-apa. Hahaha. Yang Hai Yi, aku tidak salah menilaimu. Kamu orang yang pernah aku kalahkan. Akun, kalau aku tidak salah ingat, ini 100 miliar baht. Benar. Akun harus terima kekalahannya. Kamu harus membayar 100 miliar baht kepada Yang Hai Yi. Akun, kamu tidak mau ingkar janji kan? Kasino Akun tidak mau bayar ya? Kamu sudah menang uang. Orang kasino tidak mau menyelesaikan pembayaran. Masih tahu aturan tidak? Jangan datang main lagi ya. Orangku bertaruh nyawa denganmu. Kalau tidak mau menyelesaikan pembayaran, aku nggak akan melepaskanmu. Siapa yang bilang aku nggak bayar? Pergi. Ambil uangnya, bawa ke sini. Bang Akun, kami tidak punya uang. Hanya ada 10 miliar baht Thailand. Masih ada uang lagi di brankasku. Pergi ambil bawa ke sini. Siap. Akun, kalau aku tidak salah ingat, berikan aku uangnya. Akun, orang yang tidak menepati janji, pasti akan mendapat balasan pantas. Taken di atasnya. Cap jari kamu, kasino ini. Sudah jadi milikmu, kasino milikku ini. Omset bulanannya sangat besar, 50 miliar. Sangat lebih dari cukup. Akun tidak berbohong soal hal ini. Kasino ini. Nilainya 50 miliar baht Thailand. Nona Aziz, tolong bantu saya cek sebentar. Lihat apakah dia menipuku dalam kontrak. Kontrak ini tidak ada masalah. Yan Hai Yi, permainan judi kita belum selesai. Saya masih mau berjudi denganmu. Boleh, tapi kamu masih punya chip taruhan? Ada, yaitu nyawaku. Saya mau pakai nyawaku untuk berjudi 1 putaran denganmu. Yan Hai Yi, aku bertaruh lagi. Taruhan kedua pihak adalah nyawa kita berdua. Berani tidak? Kalau saya menang, kamu mati. Kalau kamu menang, saya mati. Siapa mau judi nyawa sama kamu? Yan Hai Yi, jangan bertaruh nyawa sama orang gila. Ayo pergi. Jenderal Kopachi, ini sedang menguji keberanian saya. Aku takkan kalah. Lebih baik setuju sama Kun. Manfaatkan dia agar aku lebih disukai jenderal. Nona Aziz tidak apa-apa. Aku bisa bertaruh nyawa dengannya. Aku mau biarkan mereka tahu. Kita orang Tiongkok. Tidak ada pengecut. Tapi Akun, kamu ingat ya? Kita orang Tiongkok. Tidak ada pengecut. Ya Tuhan, berkah orang Tiongkok ini benar-benar luar biasa ya. Orang Tiongkok, berkah kamu sangat bagus. Kamu selalu berbuat baik sehari-hari. Ini memang pantas untukmu. Aku ingin lihat apakah Akun akan seperti terakhir kali. Masih tidak bertindak tegas. Pemuda ini terlihat sangat beruntung. Bagus.
Sangat bagus. Kuan, aku sudah membuktikannya kepadamu. Kita orang Tiongkok tidak ada pengecut. Kalau begitu, apakah kamu juga mau membuktikan kepadaku? Kalian orang Thailand menepati janji. Siapa namamu? Yang Hai Yi. Yan Hai Yi. Tuan Yan. Aku, Kun, menerima kekalahan dengan lapang dada. Pasti tidak akan mangkir hutang. Nyawa aku ini sudah milikmu. Sekarang aku kembalikan kepadamu. Tunggu sebentar. Kamu kenapa? Tuan Yan, masih ada kata-kata apa? Katakan padaku yang akan mati. Akun, aku mau tanya. Taruhan kita berdua. Aku yang menang, nyawamu jadi milikku. Kan? Iya. Kenapa Tuan Yan? Sebenarnya apa yang mau kamu katakan? Seram, General J. Kalau begitu aku bisa menunda dulu nyawanya ini, kan? Iya. Apa yang kamu bicarakan? Akun pria yang gagah berani. Pria seperti ini biasanya patuh aturan. Dia tidak tipu Nona Azi. Ini membuktikan hal itu. Orang seperti ini andai saja bisa aku manfaatkan. Nanti akan menjadi asisten andalku. Oh, Kun. Maksudku sangat jelas. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Ini, Tuan Yan, kamu udah cukup. Kamu sendiri juga bilang, Nyawa kamu ini milikku. kalau begitu kamu harus terima kekalahan. Aku larang kamu mati. Paham? Kalau tidak, kamu jadi curang dong. Hei Tuan Yan, nyawaku mulai hari ini adalah milikmu. Apa yang kamu suruh aku lakukan? Aku pasti melakukannya. Hao Kun, aku tanya kamu, kenapa kamu menyerang Nona Azi? Si mata satu memberiku sejumlah uang untuk memeranginya. Si mata satu berkata, dia yang membunuh saudaranya, Saiban. Kamu di depan toko Patchy. Orang itu, benar, si mata satu yang melakukannya. Orang buta membalas kebaikan dengan keburukan. Orang seperti ini pasti akan mendapat balasan. Tidak apa-apa, tapi General Baki, serahkan padaku untuk menanganinya. Oh, hal ini. Nanti kalau ada keperluan apapun, silakan bicara padaku saja. Baik, terima kasih General Kopachi. Kun, kasino ini sekarang sudah milikku, tapi aku tetap serahkan. Kamu yang mengurusnya. Untuk kedepannya, berikan 60% keuntungan kasino ini padaku. Kamu simpan 40%-nya. Iya, Tuan Yan, aku cuma pekerja biasa buat kamu. Tapi kamu ada keberatan? Nyawa kamu sekarang ini sudah milikku. Kamu harus menepati janji kamu. Baik, Tuan Yan, kamu tenang saja. Kedepannya, aku pasti kerja sungguh-sungguh untukmu. Di wilayah provinsi Patani ini, daripada musuh, lebih baik punya teman. Membunuh Kun bisa meluapkan amarah, tapi kurang efisien dari Akun. Yan Hai Yi tahu Akun orang yang berterima kasih. Bagus, dia benar-benar bakat yang sulit didapat. Ada satu hal terakhir lagi. Tuan Yan, silakan bicara. Ada apa? Silakan perintahkan saja. Aku tidak terlalu suka. Dealer Jepang itu, tolong bantu aku urusin dia. Soal batasannya sih, kamu yang atur sendiri. Oke, tenang aja. Bos Yan. Iya, Bos Yan. Ampun aku. Bos Yan. Yang Hai. Setelah pulang, bersiaplah. Nanti di acara penilaian makanan gelap, bawa pulang juara pertama. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. General Kopachi ya? Oke, ya. Ini baru jam 10 malam lebih. Kita pergi jalan-jalan kemana yuk? Tidak bisa dong. Kamu tadi juga dengar kan? Aku harus cepat kembali. Aku harus cepat pulang istirahat. Yang Hai Yi. Kamu kenapa? Azi, wajahmu pucat sekali. Jangan-jangan kamu demam ya? Ada apa? Aku ngantuk. Aku mau pulang tidur. Ada apa sih? Wanita ini aneh sekali. Heim. Sudahlah, aku juga pulang aja. Hei General Sucha, tolong ampuni aku. Racun nomor 2. Tahu, untuk membawamu ke dekat Kopachi, aku sudah mengeluarkan banyak tenaga. Tidak disangka. Semua ini tidak berguna. Waktu krusialnya belum tiba.
Bantu kita rebut wilayah Kopachi. Hancurkan Kopachi. Kita pun diusir keluar. Jadi, harus mati. Jenderal Susha, tolong, ampunin aku. Aku punya sebuah rencana, tetap bisa menghancurkan Kopachi. Kali ini aku terlalu bodoh. Tidak perlu Jenderal turun tangan. Aku selesaikan sendiri. Oh, rencana apa? Katakan, biar aku dengar. Kalau terasa berguna, mungkin akan memaafkanmu. Jenderal Sucha, aku dengar kabar. Acara mencicipi di Jode. Iya, pembawa acaranya adalah sepupu jauhku Taiki. Aku bisa minta sepupuku kasih tahu nilai asli barang lelang. Aku tak terkalahkan di lelang. Dengan begitu, aku bisa dilelang. Menjadi nomor 1. Nanti di pihakmu. Cuma perlu usaha sedikit lagi. Kirim aku jadi ketua lelang pasar gelap di Patani. Dengan begitu, kita bisa saja membuat barang palsu beredar ke lelang provinsi Patani. Merusak nama pasar gelap Patani. Iya kan? Jenderal Suchat, kamu benar. Saat itu nanti, kita bisa membuat nama baik provinsi Patani. Rusak sepenuhnya. Betul. Cari sepupu laki-lakimu. Berapa biayanya? Lapor Jenderal Suchat. Dibutuhkan 100 juta baht. Selain itu, acara penilaian juga butuh 100 juta. Baik. Aku kasih kamu 200 juta. Tapi si mata satu, kalau kamu gagal lagi kali ini, tanpa aku perlu bilang, kamu tidak usah kembali menemuiku. Dengan 200 juta ini, aku bisa menang di acara itu. Menjadi ketua lelang provinsi Patani. Setelah itu, aku pasti akan meruntuhkan ekonomi mereka. Biarkan dia. Yan Hai Yi atas perbuatan mereka, kepadaku harus membayar harganya. Orang luar tak tahu hubunganku. Kita bisa suruh dia urus ini. Setelah dia hancurkan pasar gelap Patani, aku bunuh asap racun ini. Dengan begitu, orang luar tidak tahu aku pakai cara kotor buat hancurin Kopachi. Kenapa kamu tiba-tiba ikut datang juga? Kenapa kamu bisa datang? Aku tidak boleh datang. Nah. Wah, bukankah ini anjing baru Kopachi Yan Hai Yi? Si mata satu. Aku benar-benar kagum sama kamu. Kalau aku jadi kamu, aku sudah lama keluar dari Thailand. Kalau tidak, khawatir dibunuh. Hei bocah, jangan sombong dulu. Acara penilaian kali ini, aku akan dapat juara pertama. Lalu ambil alih lelang seluruh Patani menjadi ketua. Saat itu nanti, Kopachi tidak akan membunuhku. Dia bahkan akan memohon padaku. Hei. Kalau kita lomba tiup gelembung, aku memang kalah dari kamu. Halo semuanya, aku pembawa acara Kiaude kali ini. Namaku Taiki. Aku dan sepupu jauhku sudah disepakati sejak lama. Acara penilaian kali ini pasti kalah. Jadi selanjutnya, kita angkat barang duluan. Ya, amati selama 3 menit. Ayo kita cicipi satu persatu. Kalau itu barang asli, orang tawaran paling dekat menang. Bisa beli dengan diskon 10%. Kalau itu barang palsu, maka penawar tertinggi harus membeli. Jadi sekarang saya umumkan. Acara penilaian dimulai. Kamu mau naik lihat? Aku duduk sini, lihat sekilas. Bisa ketahuan. Ya udah deh. Kamu boleh naik lihat. Kenapa? Kok tidak pergi melihat lagi? Aku ingat lelang di Pattaya itu. Kamu juga ada di situ kan? Kamu pergi melihatnya atau aku tidak pergi melihatnya. Tapi kan kamu tetap kalah juga. Kali ini dia berbeda. Kemampuanmu itu loh, kalau saja sehebat mulutmu. Seandainya saja sehebat itu. Nah, sekarang kita masuk tahap penilaian. Barang pertama dari Thailand abad 18. Patung Bucho berkepala harimau.
Tulis hargamu di kertas yang diberikan. Humph. Ah, di antara sekelompok orang ini, tesis pasca sarjana itu benar. Dan dia juga sangat percaya diri. Aku rasa dia sudah sepakat. Bos, berapa nilai yang Anda perkirakan? Untuk barang yang dinilai ini, saya mengundurkan diri. Apa, bos? Apakah Anda yakin ingin melepaskan hak pilih barang yang dinilai ini? Yan Hai cukup tahu diri ya. Kamu bahkan tahu mengundurkan diri ya. Aku cuma tidak mau ikut. Penilaian tanpa tantangan sama sekali. Orang Tiongkok memang sangat pandai membual. Tidak ada tantangan, alasan seperti ini juga bisa dijadikan alasan. Omong kosong. Kamu bilang orang Tiongkok suka berbohong? Kalau begitu aku bertaruh denganmu. Percaya tidak, tebakan Nona Hase lebih akurat daripada tebakanmu. Tebakanku tidak seakurat dia. Kalau tebakanku tidak seakurat dia, gua bakal sujud menjilat sepatunya anjir. Bercanda apa sih? Patung kepala harimau buco ini dimanipulasi. Orang anggap barang Thailand. Hanya sedikit orang tahu patung ini sengaja dibuat modern. Nggak bisa gitu. Takut ya? Bukan berarti aku takut sih. Cuma kamu kan harus jilat sepatunya. Itu kan hadiah buat kamu dong. Sialan. Saya nyatakan harga Tuan Wanai sesuai barangnya. Ini patung harimau abad ke-18 Thailand. Nilainya 150 juta baht Thailand. Pembawa acara. Saya mau tanya sebentar. Wanita itu, berapa nilai tebakannya? Tentu saja boleh. Sebenarnya kertas catatan nilai tebakan ini emang sifatnya terbuka dan transparan. Nilai tebakan Nona Azi adalah patung kepala harimau buco ini. Barang Thailand 80 juta baht. Ini penglihatan. Memang tidak seberapa bagus sih. Aku rasa pembawa acara salah lihat. Patung kepala harimau buco ini, dia nilai Thailand awal abad 20. Itu 80 juta baht Thailand. Kamu panik ya? Teriak di sini. Pembawa acaranya udah bilang, bukan. Masa dia mau bohongin kamu? Pembawa acara, kalau aku tidak salah. Kalau semua orang di lokasi ragu, apakah akan ada orang khusus untuk melakukan identifikasi ulang? Betul. Kalau ada yang ragu, acara ini punya penilai khusus buat identifikasi. Oke, aku ajukan permohonan patung kepala harimau Buzhou melakukan identifikasi ulang. Jalan Hutau Buzhou abad ke-20. Kamu beneran ngajukan identifikasi ya? Benar-benar mempermalukan diri sendiri. Orang ini pasti semua orang kenal. Ini terkenal di Thailand. Penilai yang paling adil tentang remote. Kalian bisa percaya sepenuhnya. Sawasdi. Beneran ternyata remote. Dia bisa kita percaya sepenuhnya. Betul, ucapan remote. Aku percaya tanpa syarat. Sawasdi. Patung ini memang dari Thailand abad 20. Nilainya 80 juta baht Thailand. Apa? Kamu salah lihat ya, Pak Tua. Kalau kamu nggak percaya, kalian bisa naik ke atas lihat. Aduh, gimana sih? Ini jelas patung harimau abad ke-20. Tadi aku nggak sadar. Ini jelas banget sih. Tapi tadi aku memang lagi ragu-ragu. Aduh, ini sebenarnya abad 20. Apa abad 18? Mending tulis saja abad 19 Thailand. Kalau begitu, aku juga yakin. Pilih dong. Mana mungkin? Benar-benar patung abad 20 Thailand. Patung kepala harimau yang tidak utuh. Dan sialan ini dibuatnya palsu banget. Salah? Kamu sialan. Kamu terima uangku malah sengaja menipuku. Ini sama sekali bukan harga yang kamu sebutkan tadi. Aku sialan. Gimana bisa begini? Ada operasi internal macam ini juga? Pasar gelap Jode, milik Jenderal Suchat. Dia akan membiarkan anak buahnya hal-hal seperti ini? Iya.
Sawadikap. Maaf, tuan-tuan atas hal ini. Hal seperti ini. Jenderal Suchat, kumohon padamu. Jenderal, Teruskan bertarung. Maaf semuanya. Aku tidak menyangka anak buahku. Ternyata ada orang seperti itu. Sekarang, biarkanlah Mute yang memimpin. Kredibilitas dia. Semua orang seharusnya percaya. Yan Haiyi. Kamu orang pertama di lelang ini. Jenderal Kopachi seharusnya akan memberimu posisi ketua lelang, kan? Jenderal Kopachi tidak akan ingkar janji. Bagus. Setelah kamu jadi ketua lelang Patania, bisa akses lebih banyak perlengkapan Buddha. Kalau kamu jumpai peninggalan Tiongkok, kita harus serahkan kepada aku akan membawanya kembali ke Tiongkok. Pasti. Yang Hai, kerjamu bagus. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Menepati janjiku. Menjadikanmu ketua lelang Provinsi Patani. Terima kasih, Jenderal Kopachi. Sama-sama.